Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai sahabat Kotrun Nada Media, kembali lagi di Sanubari Ramadan episode 4 bersama saya Ribi Aulia. Saat ini saya sedang berada di daerah Gresik, tepatnya di pemakaman Sunan Maulana Malik Ibrahim. Siapa sih yang gak kenal dengan beliau? Ya, beliau adalah salah satu dari 9 wali atau wali Songo. Sedikit cerita yang akan saya sampaikan mengenai biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau yang dikenal dengan nama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Mengapa beliau dikenal dengan nama Syekh Maghribi? Karena beliau diduga berasal dari daerah Maghribi. Namun tidak diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama Islam sejak kecil. Namun tidak diketahui siapa guru beliau hingga beliau menjadi seorang ulama yang sangat terkenal sampai saat ini. Sunan Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di negeri Campa selama 13 tahun, sejak tahun 1379 Masehi. Kemudian beliau menikah dengan putri raja dan dikaruniai 2 orang putra yang bernama Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Beliau memiliki 2 orang putra yang bernama Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel dan Said Ali Al-Murtado atau Raden Santri. Setelah merasa cukup dalam menjalankan misi dakwah di negeri Campa pada tahun 1392 Masehi, beliau pergi meninggalkan keluarganya dan hijrah ke Pulau Jawa. Daerah yang pertama kali dituju ialah Desa Sambalo, daerah yang saat itu masih dalam kekuasaan Majapahit. Desa Sambalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, sekitar 9 km utara kota Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim diyakini sebagai pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau berdakwah dengan intensif dan bijaksana. Beliau bukan orang Jawa, namun beliau mampu mengantisipasi keadaan masyarakat yang dihadapinya dan menerapkan metode dakwah yang sangat tepat pada saat itu. Aktivitas pertama yang dilakukannya ialah dengan cara berdagang. Beliau menjual kebutuhan pokok dengan harga yang sangat murah. Kemudian beliau juga menyediakan diri untuk mengobati para masyarakat secara gratis. Masya Allah, hebat bukan? Sungguh mulia hati beliau. Bagaimana para masyarakat tidak tertarik pada Islam pada saat itu? Kemudian beliau juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam kepada masyarakat berkasta rendah yang disisihkan dalam pergaulan masyarakat Hindu. Beliau berusaha menarik hati para masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau membuka pondok tempat menuntut ilmu agama atau pesantren di Leran Gresik. Pesantrennya bertujuan untuk mempersiapkan umat terdidik yang dapat melanjutkan perjuangannya untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai pejuang utama dan pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Jasa beliau sangat besar bagi agama dan masyarakat. Pada tahun 1419 Masehi, beliau wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Hingga kini, jalan menuju ke arah makamnya dinamakan dengan Jalan Malik Ibrahim. Selanjutnya, masih dalam wilayah Gresik, terdapat pula makam salah satu wali Songo yaitu Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Beliau adalah putra Maulana Ishak yang merupakan saudara sekandung Sunan Maulana Malik Ibrahim dan merupakan keturunan ke-12 Husain bin Ali. Beliau memiliki nama kecil Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Namun ada juga yang menyebutnya dengan Jaka Samudra. Sunan Giri adalah murid dari Sunan Ampel dan merupakan saudara seperguruan dengan Sunan Bonang. Setelah merasa cukup ilmu, beliau membuka pesantren. Pesantrennya tidak hanya bertujuan untuk menuntut ilmu agama saja, tetapi juga bertujuan untuk sebagai pusat pengembangan masyarakat. Beliau juga mendirikan pemerintahan mandiri yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di berbagai wilayah, yaitu di wilayah Jawa dan Indonesia Timur. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Sebagai seorang pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga dijuluki dengan Prabu Satmata. Pada saat itu, Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang sangat penting di Pulau Jawa.
Pernah suatu ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit. Sunan Giri berperan sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Keberadaan Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Beliau juga dianggap sebagai mufti atau pemimpin tertinggi keagamaan di Pulau Jawa. Pada tahun 1506 Masehi, beliau wafat. Makamnya berada di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Sekianlah biografi dua ulama Wali Songo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.